Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku, sebagai wujud cinta Al-Qur'an, mari pada saat ini kita kembali tadabbur surat Yasin ayat 65. Kita baca naskah Arabnya, kemudian kita juga pahami maknanya, lalu kita tindak lanjuti pesan moralnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat, pada yaumul hisab, kami tutup mulut-mulut manusia. Lalu berbicaralah tangan-tangan mereka dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Saudaraku, dari surat Yasin ayat 65 ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, kita cermati, dan kita tindak lanjuti. Yang pertama, surat Yasin ayat 65 menginformasikan akan ada hari kiamat, akan ada hari pembalasan. Terus bagaimana sikap kita? Menyadari, meyakini bahwa ada hari pembalasan, maka mari kita semua manusia berhati-hati, berbijak-bijaklah di dalam bertutur, dalam bersikap, dalam bertindak, dalam membuat kebijakan. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalaupun toh kita bicara sesuatu, menulis sesuatu, memutuskan sesuatu, atau berbuat hal tertentu, orang lain tidak tahu, hanya kita sendiri, tapi Allah tahu. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kalaupun toh di dunia ini perbuatan-perbuatan kesalahan kita, kekeliruan kita tidak diendus, tidak terendus oleh polisi, jaksa, hakim, KPK, atau perangkat hukum yang lainnya, kemudian kita tidak kena perkara, tapi Allah dan malaikat-malaikat Allah memonitor kita, nyoting kita, akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Sehingga kalau kita memahami surat Yasin ayat 65, apalagi setiap hari Jumat membaca surat Yasin, mestinya kita menjadi pribadi yang jujur, adil, bertakwa, zuhud, merasa selalu diawasi Allah, dan merasa bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Jika seluruh warga negara memahami, menghayati, mengamalkan, menjunjung tinggi surat Yasin 65 ini, maka tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada kongkolikong antara perangkat hukum untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Ini kalau kita semuanya memahami surat Yasin ayat 65 akan ada pertanggungjawaban. Kalau semuanya memahami surat Yasin ayat 65 bahwa di situ ada hari kiamat, di situ ada pertanggungjawaban, maka tidak ada pencuri, tidak ada korupsi, tidak ada kasus pagar laut, tidak ada kecurangan dalam pemilu. Karena apa? Selolos-lolosnya dari jeratan hukum di dunia, itu tidak akan lolos di akhirat oleh pengadilan Allah. Nah, saudaraku, kalau dalam hukum dunia menghendaki ada saksi, ada bukti, ada pengacara, ada jaksa, ada hakim, ada polisi, ada KPK untuk menegakkan kebenaran, maaf, karena mereka itu adalah manusia, bisa saja kong kali kong. Atau mungkin pemahaman hukum yang satu dengan yang lain tidak sama, berdebat, tarung. Atau bahkan mungkin
kompromi karena ada suap misalnya, ada rekoh misalnya, ada takut pada pihak-pihak tertentu. Nah, sehingga karena kurangan saksi, kurang bukti atau saksi dan bukti dilemahkan, dibuang seperti itu, sehingga seseorang lolos dari jeratan hukum, tetapi di akhirat tidak bisa seperti itu. Karena apa? Yang akan jadi saksi nanti bukan orang lain, tetapi yang akan jadi saksi adalah tangan kita sendiri, kaki kita sendiri, anggota tubuh kita sendiri mau bicara. Orang manusia yang di dalam dunia itu mulutnya bisa bilang apa saja, membolak-balikan fakta. Di akhirat nanti oleh Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ini akan dikunci, tidak bisa ngomong apapun, tidak bisa berontak apapun. Nah, saksi tidak harus mengundang ribuan orang lain, tidak harus mengundang pengacara-pengacara yang hebat. Yang akan jadi saksi adalah tangan dan kaki kita. Ini kalau dipahami betul, saudara-saudaraku, adalah suatu ayat yang sangat mendalam. Agar kita mari berbenah. Jadilah orang yang jujur, yang takwa, yang adil, yang menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Karena apa? Kalau kita tahu kesalahan, kekeliruan, dosa, maksiat, masalah yang akhirnya mengganggu ketentraman masyarakat, mengganggu hak orang lain, mengganggu negara, mengganggu agama, kok kita diam saja, maka kita pun akan dimintai pertanggungjawaban. Tangan kita nih untuk apa? Mestinya tangan kita jadi saksi. Kita bisa nulis, bisa lapor kepada pihak-pihak tertentu, atau bisa menggalang massa untuk menegakkan kebenaran. Manakala perangkat hukum ada yang lengah, atau pemerintah mungkin juga kurang perhatian. Nah, ingat, siapapun kita secara individu, secara kelompok, secara institusi, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, bagi saudara-saudaraku, kita semuanya yang rajin membaca surat Yasin setiap malam Jumat dan pada momen-momen tertentu mestinya harus lebih alim, lebih takwa, lebih jujur, lebih adil, lebih akhlakul karimah dibanding yang tidak sering membaca surat Yasin. Jangan malah keliru. Kita setiap malam Jumat membaca surat Yasin dan surat-surat yang lain, tapi hanya membaca naskahnya saja, tidak paham artinya, tidak mencoba melaksanakan pesan moralnya. Yang membaca Yasin, membaca surat apapun itu bagus, tapi lebih bagus kalau diambil pesan moralnya kemudian ditindaklanjuti. Saudaraku, semoga dengan perenungan terhadap surat Yasin ayat 65 atau hikmah surat Yasin ayat 65, kita akan menjadi pribadi yang hati-hati, yang arif, yang bijaksana, yang jujur, yang adil, yang taat pada hukum Allah, taat pada hukum pemerintah, taat pada norma-norma yang ada. Semoga dengan cara seperti itu, saudaraku, kita akan telaten watawasau bil haq, watawasau bis sabr, sehingga pada akhirnya kita masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.